Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Agustin dengan NIM L1A119.007 dari kelas R003 atau kelas C, merupakan mahasiswi program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan membahas sebuah materi di mana materi ini masih berhubungan dan menyangkut mengenai pengelolaan hutan lestari. Nah, judul dari materi ini ialah tentang IFCC atau Indonesian Forestry Certification Cooperation, di mana IFCC ini merupakan salah satu standar bersifat sukarela dari pengelolaan hutan lestari. Gimana? Penasaran teman-teman dengan isinya? Maka dari itu, tonton terus, simak terus video ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti yang telah dijelaskan pada bagian depan video tadi, bahwa di video ini saya akan membahas dan menjelaskan sebuah materi mengenai IFCC atau Indonesian Forestry Certification Cooperation. Nah, apa sih IFCC? Mungkin beberapa orang di antara teman-teman yang menonton video ini asing dengan istilah IFCC tersebut. Bahkan saya sendiri yang menjelaskan materi ini, saya asing dengan istilah IFCC. Nah, maka dari itu, agar saya dan teman-teman semua yang menonton video ini dapat mengetahui dan memahami apa IFCC itu, di sini akan saya bahas dan saya jelaskan materi mengenai IFCC tersebut. Jadi, jangan di-skip ya teman-teman, agar ilmu dan pengetahuan kita juga semakin berkembang dan bertambah lagi nih. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan dalam video ini. Agar hutan itu dapat memberikan manfaat bagi umat manusia untuk generasi sekarang ataupun generasi mendatang, pengelolaan hutan lestari ini harus dilakukan secara lestari. Nah, dengan demikian, hutan sebagai sumber daya alam ini mampu memberikan manfaat baik dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya itu secara optimal, seimbang, dan berkelanjutan. Nah, untuk mendorong pengelolaan hutan lestari, ini diperlukan sebuah sistem sertifikasi yang memungkinkan para pihak atau stakeholder ini dapat menilai kemajuan di dalam pencapaian pengelolaan hutan lestari. Sistem ini itu perlu dibangun dengan tolak ukur yang objektif, yaitu sesuai dengan persyaratan baik dari kondisi lokal, nasional, dan juga global. Sistem ini itu juga perlu dikembangkan dalam semangat kerjasama, semangat kebersamaan, tanpa melibatkan kampanye negatif ataupun berbagai bentuk pemaksaan dan tekanan lain yang tidak adil dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, sehingga akan memungkinkan para pihak atau stakeholder ini dapat menilai kemajuan dari pencapaian pengelolaan hutan lestari. Nah, dengan adanya butir-butir dan semangat inilah, itu yang kemudian memotivasi dari berbagai pihak itu untuk mendirikan kerjasama sertifikasi kehutanan dengan nama Indonesian Forestry Certification Cooperation atau IFCC seperti yang akan dibahas dalam video ini teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami latar belakang serta tujuan didirikannya IFCC atau Indonesian Forestry Certification Cooperation ini, lalu apa sih yang dimaksud dengan IFCC itu sendiri? Nah, jadi teman-teman, IFCC atau Indonesian Forestry Certification Cooperation itu merupakan suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari itu melalui sertifikat hutan dan pelabelan produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan-hutan bersertifikat. IFCC ini itu merupakan lembaga penyusun standar untuk skema bersertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan juga persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan konsensus dari berbagai pihak. Di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutannya ini, IFCC ini memegang komitmen itu untuk bekerja sama dengan para pihak secara terbuka dan juga secara transparan, serta memberi kesempatan bagi pihak-pihak tersebut itu untuk dapat ikut serta dalam berpartisipasi mengembangkan standar yang diakui secara internasional. Nah, adapun tahapan dalam proses pengembangan sertifikasi tersebut telah dilaksanakan dengan mengikuti panduan dari ISO dari itu PEFC ST 1001 tahun 2010 mengenai standar setting requirements atau persyaratan dalam penggunaan standar untuk memenuhi keterimaan publik dan permintaan pasar.
Nah, teman-teman, dengan adanya penjelasan mengenai panduan pelaksanaan pembangunan standar tadi, ada nggak nih teman-teman yang bingung apa sih yang dinamakan dengan PEFC itu? Nah, PEFC atau Program for the Endorsement of Forest Certification atau Program Persetujuan Sertifikasi Hutan itu merupakan sebuah organisasi internasional, non-profit atau bukan organisasi yang mencari keuntungan dan juga organisasi non-pemerintah yang memberikan sertifikasi kepada pihak ketiga yang independen atau yang berdiri sendiri untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan ini melalui sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan juga sertifikasi lantai pemeliharaan atau disebut dengan COC. Nah, PEFC ini bertujuan dan berperan untuk meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan yang mengacu kepada praktek-praktek yang baik serta tidak berdampak membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Pengelolaan ini membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan dan pembuangan, kesadaran yang kuat dari nilai-nilai budaya, keinginan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan yang kuat, serta penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. PFC ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk hutan yang bersertifikat itu adalah produk yang dikelola dengan baik. Selain itu, PEFC ini juga bertujuan untuk memperlihatkan bahwa produk hutan di dunia itu produk yang disiapkan dan disediakan dari pohon yang dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya. Dengan adanya tujuan dan peran tersebut, PEFC ini juga memiliki manfaat dalam penerapannya, dan manfaat tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu untuk memberikan dokumentasi dan peningkatan berkelanjutan dalam kehutanan yang permanen. Kemudian yang kedua, itu untuk berkontribusi atau berperan dalam pengembangan mitra kehutanan dan citra pasar, yaitu pengembangan dalam organis pasar yang diciptakan melalui pesan dan perasaan. Kemudian yang ketiga, itu untuk memperkuat persaingan bagi perusahaan yang bersertifikat. Kemudian yang keempat, itu untuk agar dapat memberikan kepastian dan kepercayaan produk kehutanan yang permanen kepada masyarakat atau khalayak ramai. Kemudian yang terakhir itu untuk memperkuat dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta memperkuat ekosistem yang ada. Intinya teman-teman, PEFC ini memiliki dampak yang sangat besar atau dampak yang sangat luas terhadap sektor kehutanan dan masyarakat secara keseluruhan, di mana PEFC ini memiliki peran yang melebihi undang-undang kehutanan baru yang hanya mengevaluasi kebutuhan minimal atau kebutuhan kecil dalam kerangka kerja dan hanya menentukan kondisi yang sangat-sangat diperhatikan dalam operasi yang diterapkan secara teoritis. PEFC itu lebih dari itu semua, di mana yang menjadi kriteria utama atau yang menjadi prioritas dari penerapan PEFC ini ialah menjaga keanekaragaman hayati dari hutan itu sendiri. Nah, demikianlah teman-teman sedikit penjelasan mengenai PEFC, dan sekarang kita akan kembali fokus menjelaskan dan memahami materi mengenai IFCC yang merupakan judul inti dari video ini. Nah, IFCC ini itu telah mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang memadukan konsep perbaikan berkelanjutan baik dalam hal rencana, hal tindakan, pemeriksaan, dan dalam melakukan tindakan tersebut, seperti yang ditetapkan dalam standar-standar ISO tentang kualitas dan sistem pengelolaan lingkungan. Yang pertama itu terdapat dalam ISO 9001 tahun 2008. Kemudian yang kedua itu terdapat dalam ISO 14001 tahun 2004, dan juga itu telah mempertimbangkan penerapan terbaik dari pengelolaan hutan lestari di mana yang diperhatikan itu ialah aspek kelestarian fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial. Nah, sertifikasi itu merupakan suatu pendekatan alternatif yang memungkinkan pengelola hutan itu agar secara sukarela mendapatkan sertifikasi atas satu sertifikat dari berbagai kewajiban keuangan dari sertifikat yang telah dilakukan dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan hutan. Adanya sertifikat tersebut itu diatur dalam suatu prosedur yang memungkinkan adanya perbedaan standar antara pemilik sertifikat yang satu dengan pemilik sertifikat yang lainnya. Dengan adanya prosedur ini, itu digunakan sebagai penilaian bagi IFCC dalam penerbitan sertifikasi pengelolaan hutan, dan juga prosedur tersebut itu merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi bagi pihak yang ingin menerbitkan sertifikasi tersebut.
Nah, adapun beberapa prosedur dalam penerbitan sertifikasi tersebut itu dilakukan dalam beberapa tahapan dan pemrosesan, yaitu yang pertama ada konteks organisasi grup, di mana ada beberapa permasalahan atau ada beberapa hal yang harus dibahas. Yang pertama, memahami organisasi grup dan konteks atau keadaan yang terjadi. Kemudian yang kedua, itu memahami kebutuhan dan juga harapan pemegang kepentingan. Kemudian yang ketiga, itu menentukan ruang lingkup manajemen. Dan yang keempat, menentukan sistem manajemen grup. Kemudian proses yang kedua itu adalah kepemimpinan, di mana ada beberapa hal yang harus dibahas dan dilaksanakan dalam kepemimpinan ini. Yang pertama ialah peran, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi, yaitu tentang bagaimana seluruh anggota grup itu harus memenuhi segala tanggung jawabnya dalam melaksanakan peran sesuai standar untuk sertifikasi. Kemudian yang kedua, itu ada komitmen dan kebijakan, yaitu suatu keberadaan grup atau organisasi ini itu harus melaksanakan dan patuh terhadap aturan yang sesuai dengan standar dalam penerapan sertifikasi. Kemudian, proses yang ketiga adalah perencanaan, di mana maksud dari prosedur ini ialah rencana dari pengelolaan hutan lestari yang telah disusun yang sesuai konsep dan tujuannya itu harus ditetapkan dan berhubungan dengan organisasi grup untuk mendapatkan sertifikasi, di mana perencanaan ini terbagi atas 3 rencana, yaitu rencana perubahan sistem manajemen, kemudian rencana pengelolaan hutan lestari yang sesuai standar, dan rencana audit dari pihak dalam dan penilaian manajemen. Kemudian yang proses keempat itu adalah sumber daya pendukung. Maksud dari prosedur ini ialah organisasi grup ini harus menentukan dan membuat perencanaan pemeliharaan sistem manajemen yang dibutuhkan dalam pembentukan, pembaharuan, dan pemeliharaan sistem manajemen yang sesuai standar untuk sertifikasi. Nah, selanjutnya ada operasional. Operasional ini maksudnya adalah organisasi grup itu untuk sertifikasi itu harus membuat dan memiliki suatu perencanaan untuk mengendalikan dan melaksanakan segala macam proses terkait kinerjanya yang sesuai dengan standar dalam pengelolaan hutan lestari. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Prosedur atau proses dari evaluasi kinerja ini itu memiliki tahapan pelaksanaan. Yang pertama adalah monitoring, pengukuran, analisa, serta evaluasi. Nah, organisasi grup dalam hal ini itu harus bisa melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut agar mendapat tujuan dan konsep awal dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah audit internal. Maksudnya ialah prosedur ini itu diharapkan program audit internal ini dapat memberikan suatu informasi apakah sistem manajemen dari organisasi grup ini telah memastikan penerapan standar pengelolaan hutan lestari itu telah sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pemilihan anggota grup dalam program audit, yaitu kegiatan pelaksanaan pemilihan anggota audit internal yang dipilih dan ditentukan berdasarkan berbagai macam kriteria bergantung dari jumlah-jumlah pesertanya. Yang selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan. Nah, perbaikan berkelanjutan ini ialah tentang bagaimana kesesuaian persyaratan, kecukupan, dan keefektifan kegiatan dalam sistem manajemen organisasi grup itu harus selalu ditingkatkan agar sesuai dengan standar dalam sertifikasi. Nah, teman-teman, sertifikasi hutan menurut skema IFCC atau Indonesian Forestry Certification Cooperation ini didasarkan atas persyaratan yang ditetapkan dalam standar IFCC untuk pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari adalah suatu pendekatan holistik atau menyeluruh yang mempertimbangkan faktor ekologi, sosial, dan faktor ekonomi. Nah, elemen penting dalam pengembangan skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari ini ialah terbuka, transparan, berdasarkan konsensus stakeholder atau pemegang kepentingan lokal maupun nasional yang terdampak pengelolaan hutan IFCC. Nah, pengelolaan hutan IFCC ini harus berkomitmen untuk bekerja dengan stakeholder atau para pemegang kepentingan ini secara terbuka, secara transparan dalam menyediakan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan standar dengan membangun konsensus di antara mereka. Adapun
Beberapa struktur organisasi dan tanggung jawab dalam penyusunan standar sertifikasi ini dibedakan atas beberapa pihak pemegangnya. Yang pertama, ini terdapat dalam rapat umum anggota IFCC, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam keputusan persetujuan standar IFCC. Kemudian yang kedua, terdapat dalam badan pengurus IFCC, yaitu yang menyetujui berbagai jenis dokumen teknis dalam IFCC. Yang ketiga, ada sekretariat IFCC, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur penyusunan untuk penyusunan standar IFCC. Selanjutnya ada koordinator kegiatan yang dipilih dan diberi tanggung jawab oleh badan pengurus untuk memimpin pengembangan standar dari IFCC tersebut. Kemudian ada komite standarisasi yang membentuk atau menyusun kelompok kerja pembuatan standar dari IFCC. Dan yang terakhir itu ada drafting working group atau susunan kelompok kerja yang dibentuk oleh komite standarisasi dengan memilih dan membentuk ahli dalam persiapan standar IFCC. Nah, dengan adanya struktur organisasi penyusunan standar tersebut, sekarang tahapan ataupun langkah yang dilakukan dalam pembentukan standar tersebut itu harus dilakukan dalam beberapa proses dan tahapan. Yang pertama ada proses penyusunan standar, yaitu yang pertama ada pendekatan dan rencana kegiatan. Kemudian proses atau tahapan yang kedua adalah tahap persiapan, yaitu pengumuman publik, kemudian pembentukan standar, kemudian pembentukan konsep kerja. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahap komite standarisasi, yaitu pertimbangan komentar dan juga membangun suatu konsensus. Kemudian tahap keempat adalah tahap penyelidikan, yaitu konsultasi dengan anggota Indonesian Forestry Certification Cooperation, kemudian konsultasi publik dan uji coba. Yang selanjutnya itu ada tahap persetujuan, yaitu yang pertama adalah laporan penyusunan standar, kemudian yang kedua persetujuan badan pengurus, yang ketiga ada persetujuan rapat umum anggota, dan yang keempat ada tahap publikasi atau pengumuman dari hasil sertifikasi tersebut. Yang selanjutnya, dengan adanya tahapan-tahapan dan proses-proses yang telah dilakukan tersebut, mungkin ada yang dinamakan dengan kesalahan teknis dalam penulisan dan amandemen, di mana kesalahan ini yang pertama itu ada kesalahan umum dalam hal modifikasi kesalahan teknis dan amandemen ke dokumen. Kemudian yang kedua ada kesalahan teknis penulisan, dan yang ketiga ada kegiatan amandemen untuk mengubah, menambah, serta memperbaiki kesalahan teknis yang dilakukan tadi. Selanjutnya ada review dari berkala dari standar yang telah dilakukan kesalahan tadi. Yang pertama itu ada melakukan penilaian umum yang dilaksanakan dalam periode waktu tidak lebih dari 5 tahun dan dilakukan dengan mempertimbangkan umpan balik dalam penerapan standar. Kemudian, mekanisme umpan balik tadi itu dilaksanakan dengan menetapkan dan memelihara mekanisme untuk mengumpulkan dan mencatat umpan balik atas penerapan standar tadi. Nah, selanjutnya ada gap analisis atau analisis kesenjangan dalam evaluasi standar sesuai dengan panduan PEFC. Kemudian setelah itu ada konsultasi stakeholder atau para pemegang kepentingan untuk memastikan dan menentukan kebutuhan dalam memperbaiki standar. Dan yang terakhir itu ada pengambilan keputusan. Nah, tahapan dan proses selanjutnya ialah revisi standar, di mana revisi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu revisi normal, kemudian kedua revisi editorial, dan yang ketiga ada revisi time critical atau revisi antara dua penilaian yang dilakukan secara berkala atau secara terjadwal dan struktur. Kemudian tahapan atau proses selanjutnya adalah penanganan keluhan dan banding yang harus diselesaikan dengan prosedur penilaian standar, dan tahapan atau proses yang terakhir adalah rekaman proses pengembangan. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung video, dan seperti biasanya di penghujung video ini akan saya paparkan sedikit kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan materi yang dijelaskan dalam video ini. Kesimpulannya pada kali ini adalah IFCC atau Indonesian Forestry Certification Cooperation itu merupakan suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk kayu atau produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. Adanya sertifikat hutan tersebut itu berfungsi untuk mendorong pengelolaan hutan lestari,
Karena dengan adanya hutan lestari tentunya juga akan berdampak dalam mendorong tingkat fungsi hutan agar tetap berjalan sebagaimana fungsinya secara lestari untuk saat ini hingga masa depan nanti. Dengan adanya materi mengenai IFCC ini, dapat dikatakan bahwa IFCC dan pengelolaan hutan lestari itu memiliki suatu hubungan yang erat karena IFCC ini merupakan salah satu standar bersifat sukarela yang membangun dan turut berkontribusi dalam pengelolaan hutan lestari dalam mewujudkan sertifikasi untuk meningkatkan fungsi hutan dan juga meningkatkan kinerja para pengelola dalam pengelolaan hutan lestari tersebut. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan materi dan sedikit kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan materi tersebut. Nah, dari video ini semoga apa yang saya jelaskan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bermanfaat bagi saya sendiri. Nah, jangan lupa semoga kita akan bertemu dalam video selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.